Marcel dituduh. Kamu siapa? Ngapain masuk ke sini? Tanya salah satu pemuda menunjuk Marcel dengan suara yang berat. Kalian kasih apa ke dia? Kenapa dia jadi tidak sadar begini? Marcel menarik kerah ke meja pemuda tersebut. Jangan ikut campur, woi! Dia sendiri yang mau. Balas pemuda itu mendorong Marcel, lalu menatap teman-temannya dengan mata memerah. Bro, mau sok jadi pahlawan dia? Sikat aja. 4 pemuda yang lain bangkit seketika. Marcel sempat ragu, sebab ia tak memiliki bekal bela diri seperti Raffi, Boy ataupun Bray. Ia hanya memiliki kemampuan berkelahi ala pemuda jalanan untuk sekedar membela diri. Melawan banyak orang sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Marcel bisa saja langsung berlari keluar dan pergi begitu saja. Namun, ia tak dapat meninggalkan Bim Bim. Terlebih, Bim Bim dalam keadaan tak sadarkan diri. Lain kali kalau mau ikut campur pikir dulu. Sayang nyawa cuma satu. Ujar salah satu pemuda yang lain sambil mengepalkan kedua tangan seolah sedang bersiap. 4 pemuda itu langsung menyerang, membuat Marcel kewalahan dan tak dapat berbuat banyak. Hanya dalam beberapa menit, ia telah tumbang dengan lebam memerah di sekitar wajah. Hidung mengeluarkan cairan merah segar. Bahkan untuk bangkit rasanya tak sanggup. Cuma segini berani ikut campur. Cih! Ujar salah satu pemuda, menginjak punggung Marcel. Bro, lebih baik kita pergi. Takutnya dia mati dan kita yang disalahkan. Tutur salah satu pemuda lain sambil melirik Bim Bim. Oke, kita pergi. Mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut setelah sebelumnya merampok uang dari dompet milik Marcel. Marcel terbatuk-batuk, berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ia merangkak ke arah Bim Bim. Melihat buih yang keluar dari mulut semakin banyak, ia mulai khawatir. Beruntung ponsel miliknya masih berada di saku dan tidak dirampas pemuda tadi. Marcel cepat menghubungi Raffi untuk meminta pertolongan, namun sama sekali tidak mendapat jawaban dari kakaknya. Di sisi lain, Raffi mengantar Vio ke kamar untuk beristirahat. Baru sore tadi Vio diizinkan pulang setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Kondisinya mulai pulih dan janin dalam kandungan dinyatakan baik-baik saja. Kak Raffi mau pergi? Tanya Vio, tak rela jika Raffi meninggalkannya malam ini. Iya, mau periksa barang yang masuk. Kasihan anak-anak begadang. Masa aku santai di sini? Lama nggak? Tergantung selesainya kapan. Raffi duduk di ujung tempat tidur dan menarik selimut. Menatap istrinya yang kini duduk bersandar. Aku pergi dulu, ya? Vio mengangguk meski rasanya benar-benar berat. Beberapa hari di rumah sakit, Raffi tidak pernah meninggalkannya sehingga membuatnya benar-benar nyaman. Oh ya, HP aku mana? Tanya lelaki itu. Ada di tas aku. Vio menunjuk tasnya yang berada di atas meja di sudut kamar. Raffi segera meraih tas dan memberikan kepada Vio. Wanita itu merogoh dan mengeluarkan ponsel. Menyerahkan kepada suaminya. Makasih, Vio. Ketika membuka kunci layar, ada beberapa pemberitahuan yang muncul, salah satunya dari Marcel. Raffi segera membuka pesan. Ada banyak panggilan tidak terjawab dari Marcel. Abang, aku di rumah sakit. Cepat ke sini, ya? Tulis Marcel dalam sebuah pesan. Kenapa, Kak? Tanya Vio saat melihat wajah serius suaminya. Ini Marcel, katanya lagi di rumah sakit. Ada apa? Tanya Vio. Nggak tahu. Raffi mulai khawatir terjadi sesuatu terhadap adiknya. Ia segera menghubungi nomornya. 2 kali dering, panggilan langsung dijawab. Marcel, kamu kenapa? Tanya Raffi. Tadi aku di jalan pulang dan gak sengaja lihat motor yang biasa dipakai Bim Bim. Ternyata di sana memang ada Bim Bim. Tapi apa?
Desak Raffi mulai panik. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kayaknya Bim Bim overdosis. Aku bawa ke rumah sakit dan sekarang masih ditangani. Astagfirullah, Bim Bim. Abang bisa ke sini? Tanya Marcel. Iya, aku ke sana sekarang. Raffi memutus panggilan setelah menanyakan kepada Marcel ke rumah sakit mana ia membawa Bim Bim. Sayang, aku harus ke rumah sakit. Ada masalah sama Bim Bim. Tapi Bim Bim gak apa-apa, kan? Marcel bilang Bim Bim overdosis. Dalam sekejap bola mata Vio berkaca-kaca memikirkan adik sepupunya. Terlebih, sekarang Alfian dan Aileen masih dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Aku mau ikut, Kak. Rengek Vio. Jangan, kamu harus banyak istirahat. Ingat kata dokter. Akhirnya Vio pasrah. Setelah berpamitan, Raffi segera keluar kamar dan mencari ayah mertuanya. Galih dan Riana tampak berada di ruang keluarga saat ia melintas. Ayah, Bunda, aku barusan dapat kabar dari Marcel. Tutur Raffi. Ada apa, Raff? Tanya Galih dengan alis saling bertaut, heran melihat sikap Raffi yang tergesa-gesa dan panik. Raffi sempat ragu untuk menyampaikan informasi tentang Bim Bim, khawatir jika nantinya Marcel yang akan dicurigai. Barusan Marcel telepon. Katanya, dia menemukan Bim Bim ikut pesta miras. Bim Bim gak sadar dan dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullah, Bim Bim. Galih dan Riana seketika bangkit. Keduanya pun sama terkejutnya. Bagaimana bisa? Aku belum tahu, Ayah. Belum sempat tanya seperti apa kejadiannya. Marcel cuma bilang, dia di jalan pulang dan gak sengaja lihat motor yang biasa dipakai Bim Bim terparkir di depan rumah orang. Makanya dia periksa dan melihat Bim Bim sudah gak sadar. Mata Galih terpejam sambil menghela napas. Ya sudah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Aku ikut, Mas. Imbuh Riana. Apa tidak sebaiknya kamu di rumah temani Vio? Namun, Riana menggeleng. Kan ada Mama, Adrian dan Amar. Mereka bisa temenin Vio di sini. Ya sudah. Ayo, kita berangkat. Tanpa mengulur waktu, mereka segera menuju ke rumah sakit sesuai informasi yang diberikan oleh Marcel. Galih juga sempat menghubungi Joe dan Bara, sehingga mereka berdua segera menyusul. Kurang dari setengah jam, mereka telah tiba di rumah sakit dan langsung diarahkan menuju ruang IGD, tempat Bim Bim sedang mendapat penanganan oleh dokter. Marcel yang sedang duduk di ruang tunggu itu pun bangkit. Ia tampak khawatir, terlebih setelah melihat raut panik para lelaki di hadapannya, juga Riana yang tampak menangis. Marcel sudah siap dengan segala kemungkinan jika dirinya disalahkan atau bahkan dituduh menjadi penyebab Bim Bim menjadi seperti ini. Bagaimana keadaan Bim Bim? Tanya Galih. Masih di dalam, Om, dokternya belum keluar. Jawabnya menunduk. Joe melirik lebam dan juga darah yang mengering di hidung pemuda itu. Ia mengusap bahunya. Apa yang terjadi, Nak? Bagaimana bisa Bim Bim dalam keadaan seperti ini? Marcel kembali menunduk. Ia tampak ragu untuk bercerita, sebab mungkin siapapun tidak akan percaya padanya. Jangan khawatir, ceritakan saja. Kami percaya padamu. Tutur Galih. Barulah Marcel dapat bernapas lega. Ia mulai bercerita bagaimana ia menemukan Bim Bim dan sempat dikeroyok pemuda yang ada di sana. Kita harus cari tangkap mereka semua, ujar Bara. Membiarkan atau mengabaikan korban overdosis tanpa memberi pertolongan bisa diancam hukuman pidana, bukan? Ya, benar. Joe mengangguk. Di sisi lain, Alfian, Aileen beserta anak-anak baru saja tiba. Mereka langsung menuju lobi, di mana seorang sopir sudah menunggu mereka. Sebelum naik ke mobil, Boy mengaktifkan ponselnya. Begitu layar menyala, pemberitahuan pesan masuk langsung menghiasi layar. Boy membuka pesan yang berasal dari Raffi. Bola matanya seketika melebar membaca pesan tersebut.
Ia lalu melirik sang papa yang baru akan naik ke mobil. Sementara mama berjalan beriringan dengan Alia dan Bray dari belakang. "Papa, Bim Bim?" Alfian menoleh. "Ada apa dengan adik kamu?" Raffi bilang, Bim Bim dilarikan ke rumah sakit setelah ikut pesta miras sama teman-temannya. Astagfirullah. Wajah Alfian seketika memucat, ia bersandar di mobil. Kepingan rasa bersalah menyusup ke hati. Matanya mulai berkaca-kaca. "Pesta miras?" "Iya, Pak, katanya Marcel yang bawa ke rumah sakit." "Apa? Marcel?" Alfian belum sanggup meredam rasa terkejut.